Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 8 yang beranggotakan Reski Raudatul Jannah, Sarah Awalia Nur, Andi Nur Aziza Asmi, Siti Iza Fauziah, Nur Hidayah Purnamasari, dan Maulana Azizi Polontalo. Kami di sini akan membahas secara tuntas tentang penyakit menular tuberkulosis, di mana ada beberapa subtopik. Yang pertama ada definisi TB, data epidemiologi, cara penularan, gejala klinis, beserta pencegahan dan pengobatan. Yang pertama ada penjelasan tentang definisi. Definisi tuberkulosis. TBC atau tuberkulosis yang biasa juga dikenal dengan TB adalah penyakit paru-paru akibat kuman Mycobacterium tuberculosis. TBC akan menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama atau lebih dari 3 minggu yang biasanya berdahak dan bahkan terkadang mengeluarkan darah. Kuman TBC ini tidak hanya menyerang paru-paru saja, tetapi juga bisa menyerang tulang, usus, ataupun kelenjar. Penyakit ini ditularkan dari percikan ludah yang keluar dari penderita TBC ketika sedang berbicara, batuk, ataupun bersin. Penyakit ini lebih rentan terkena kepada seseorang yang kekebalan tubuhnya rendah atau lemah, salah satunya yaitu penderita penyakit HIV. Selanjutnya tentang data epidemiologi. Data epidemiologi TBC terbagi atas dua. Yang pertama secara global dan kedua data epidemiologi di Indonesia. Nah, yang pertama secara global pada tahun 2016 terdapat 10,4 juta kasus insiden TBC yang setara dengan 120 kasus per 100.000 penduduk. 5 negara dengan insiden kasus tertinggi yaitu Indonesia, India, China, Filipina, dan Pakistan. Sebagian besar estimasi insiden TBC pada tahun 2016 terjadi di kawasan Asia Tenggara, yaitu sebanyak 45%, di mana Indonesia merupakan salah satu di dalamnya, dan 25%-nya terjadi di kawasan Afrika. Badan Kesehatan Dunia mendefinisikan negara dengan beban tinggi atau high burden countries untuk TBC berdasarkan 3 indikator, yaitu TBC atau HIV, dan MDR-TBC. Terdapat 48 negara yang masuk dalam daftar tersebut. Satu negara dapat masuk dalam salah satu daftar tersebut atau keduanya, bahkan bisa masuk dalam ketiganya. Indonesia bersama 13 negara lain masuk dalam daftar HBC untuk ketiga indikator tersebut. Artinya, Indonesia memiliki permasalahan besar dalam menghadapi kasus penyakit TBC. Nah, yang kedua, data epidemiologi di Indonesia. Jumlah kasus baru TBC di Indonesia sebanyak 420.994 kasus pada tahun 2017, data per 17 Mei 2018. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah kasus baru TBC tahun 2017 pada laki-laki sebanyak 1,4 kali lebih besar dibandingkan pada perempuan. Bahkan berdasarkan survei prevalensi tuberkulosis, prevalensi pada laki-laki 3 kali lebih tinggi dibandingkan pada perempuan. Begitu juga yang terjadi di negara-negara lainnya. Hal ini terjadi kemungkinan karena laki-laki lebih terpapar pada faktor resiko TBC, misalnya merokok dan kurangnya ketidakpatuhan minum obat. Survei ini menemukan bahwa dari seluruh partisipasi laki-laki yang merokok sebanyak 68,5% dan hanya 3,7% partisipasi perempuan yang merokok. Berdasarkan survei prevalensi tuberkulosis tahun 2013 sampai 2014, prevalensi TBC dengan konfirmasi bakteriologis di Indonesia sebesar 759 per 100.000 penduduk berumur 15 tahun ke atas, dan prevalensi TBC BTA positif sebesar
per 100.000 penduduk berumur 15 tahun ke atas. Berdasarkan survei Riskesdes tahun 2013, semakin bertambah usia, prevalensinya semakin tinggi. Kemungkinan terjadi reaktivasi TBC dan durasi paparan TBC lebih lama dibandingkan kelompok umur di bawahnya. Sebaliknya, semakin tinggi kuantil indeks kepemilikan atau yang menggambarkan kemampuan sosial ekonomi, semakin rendah prevalensi TBC-nya juga. Kurangnya ketidakpatuhan minum obat. Survei ini menemukan bahwa dari seluruh partisipasi laki-laki yang merokok sebanyak 68,5% dan hanya 3,7% partisipasi perempuan yang merokok. Berdasarkan survei prevalensi tuberkulosis tahun 2013 sampai 2014, prevalensi TBC dengan konfirmasi bakteriologis di Indonesia sebesar 759 per 100.000 penduduk berumur 15 tahun ke atas dan prevalensi TBC BCA positif sebesar 257 per 100.000 penduduk berumur 15 tahun ke atas. Berdasarkan survei Riskesdes tahun 2013, semakin bertambah usia, prevalensinya semakin tinggi. Kemungkinan terjadi reaktivasi TBC dan durasi paparan TBC lebih lama dibandingkan kelompok umur di bawahnya. Sebaliknya, semakin tinggi kuantil indeks kepemilikan atau yang menggambarkan kemampuan sosial ekonomi, semakin rendah prevalensi TBC-nya juga. Next, penjelasan tentang cara penularan. Cara penularan TBC umumnya terjadi melalui udara. Ketika penderita TBC aktif memercikkan lendir atau dahak saat batuk atau bersin, bakteri tuberkulosis akan ikut keluar melalui lendir tersebut dan terbawa ke udara. Selanjutnya, bakteri tuberkulosis akan masuk ke tubuh orang lain melalui udara yang dihirupnya. Tuberkulosis atau yang biasa disebut dengan penyakit TB atau TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini paling sering menyerang paru-paru, namun ada organ tubuh lain yang juga dapat terserang penyakit TBC, yaitu tulang belakang, kelenjar getah bening, kulit, ginjal, dan selaput otak. Penyakit TBC tidak menular melalui kontak fisik seperti berjabat tangan atau menyentuh peralatan yang telah terkontaminasi bakteri TB. Selain itu, berbagi makanan atau minuman dengan penderita tuberkulosis juga tidak menyebabkan seseorang tertular penyakit ini. Selanjutnya, gejala klinis penyakit tuberkulosis. Gejala-gejala klinis TBC. Gejala-gejala TBC atau tuberkulosis yang muncul dapat berupa 1. Batuk yang berlangsung selama 3 minggu atau lebih, biasanya berdahak. 2. Batuk mengeluarkan darah. 3. Berkeringat pada malam hari. 4. Penurunan berat badan. 5. Demam dan menggigil. 6. Lemas. 7. Nyeri dada saat bernapas atau batuk. 8. Tidak nafsu makan. Tidak semua kuman TBC yang masuk ke paru-paru langsung menimbulkan gejala. Kuman TBC bisa saja hanya bersembunyi sampai suatu hari berubah menjadi aktif dan menimbulkan gejala. Kondisi ini dikenal sebagai TBC laten. Selain tidak menimbulkan gejala, TBC laten juga tidak menular. Selain menyerang paru-paru, kuman TBC juga dapat menyerang organ lainnya seperti ginjal, usus, otak, atau TBC kelenjar. Penyakit TBC pada organ sel paru-paru sering terjadi pada orang dengan kekebalan tubuh rendah, misalnya penderita AIDS. Next, ada pencegahan dan pengobatan penyakit tuberkulosis. TBC atau tuberkulosis dapat dicegah dengan pemberian vaksin BCG yang disarankan dilakukan sebelum bayi berusia 2 bulan. Selain itu, pencegahan juga dapat dicegah dengan cara memakai masker saat berada di tempat ramai, menutup mulut ketika batuk, bersin, dan tertawa, dan tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Adapun pengobatan dari penyakit TBC dapat dideteksi melalui pemeriksaan dahak. Adapun beberapa tes lainnya yang dapat dilakukan untuk
untuk mendeteksi penyakit menular ini adalah dengan foto rentgen dada, tes darah, dan tes kulit. Penyakit TBC juga dapat disembuhkan jika penderitanya patuh mengkonsumsi obat sesuai dengan resep dari dokter. Untuk mengatasi penyakit ini, penderita perlu meminum beberapa jenis obat dalam waktu yang cukup lama, minimal 6 bulan. Obat itu seperti isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan ethambutol. Pengobatan dari penyakit TBC juga membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, memiliki asuransi kesehatan bisa menjadi pertimbangan sehingga Anda tidak perlu dipusingkan dengan tanggungan biaya saat berobat nanti. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi sedikit pemaparan materi tentang penyakit menular tuberkulosis yang dibawakan oleh kelompok kami. Lebih dan kurangnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.